karena kelihatan rambutnya panjang, jadi Cewek. iya perempuan mungkin mas. Nah, rambutnya panjang dan Cewek siapa pada malam-malam? nah, iya mas. Lalu saya memberanikan diri untuk menepuk pundaknya mas. Mm-mm. Waduh, pas ditepuk mas, Apa mas? pas menoleh, hancur mas, mukanya itu hancur. Jangan takut pada setan. Setan hanya mengganggu, tidak makan. Takutlah pada manusia yang suka makan hak orang lain. Halo, assalamualaikum teman-teman. Berjumpa lagi dengan suara horor. Wow. Oke, kali ini suara horor kedatangan narasumber. Dia mempunyai pengalaman pertama kali camping, dan di situ terjadi keanehan-keanehan yang terjadi. Seru kan ya? Ingin tahu? Langsung tanyakan ke narasumbernya. Dengan siapa mas? Bang Jack. Dengan Bang Jack. Iya. Oh. Bang Jack memang benar itu camping pertama kali. Bang Jack melakukan camping terus terjadi keanehan. Benar mas? Bener mas. Oh, itu awalnya bagaimana mas ketika terjadi keanehan itu mas? Awalnya mas, pas ada libur nasional, libur kuliah mas. Libur nasional ya. Ya, saya dan rekan saya ini ingin berlibur ke suatu tempat yang mana tempat tersebut jauh dari keramaian dan sejuk untuk dinikmati. Nah, ya. Setelah itu saya dan rekan saya karena cuma berdua, jadi saya dan rekan saya ini mengajak rekan-rekan yang lain. Mas. Pas suatu hari kita ngumpul bareng ngopi, briefing tempat untuk melakukan bermalam tersebut, Ya. menentukan di mana dan kapan untuk melakukan kegiatan tersebut. Setelah itu teman saya dan kami lah browsing suatu tempat yang mana tempat tersebut sangat cocok untuk pemula. Dan saya itu merekomendasikan di mana tempat tersebut yang belum viral. Yang belum viral. Iya, yang belum banyak orang ketahui lah mas. Itu tempat itu Gunung Sarkawi lah mas. Di Gunung Sarkawi ya. Ya, Gunung Berarti itu pendakian itu mas. Bukan mas, tempatnya itu sangat terjangkau lah. Sangat terjangkau maksudnya. Iya. Namanya gunung kan pasti kan menanjak kan. Iya mas, tapi Itu bisa dilewati sepeda. Pak? iya bisa mas. Oh, bisa. Tapi pas waktu itu kita menentukan ke Gunung Sarkawi dan hari apa lah lupa saya mas. Iya ya. Lah berangkat. Nah, karena kami masih perdana loh mas. Masih perdana, jadi kami sangat keterbatasan dengan alat mas. Karena masih pemula juga ya mas. Pemula. Itu alatnya nanti beli apa bagaimana mas? Tidak mas, kita cari letal mas. Cari rental Iya. di dekat sana. Tidak mas, cari di lokasi sini saja. Iya, Pas iya, hari iya. H, pas hari H itu sekitar jam 9 saya melakukan pencarian tempat alat rental tersebut. Setelah itu sampai jam 12 kita selesai untuk mengurusi alat untuk camping tersebut. Dan setelah itu menunggu rekan-rekan yang lain di rumah saya. Setelah itu pas rekan-rekan yang lain sudah ngumpul, barulah kita melakukan perjalanan ke gunung tersebut. Sekitar perjalanan 2-3 jam mas Menuju gunung tersebut. menuju gunung tersebut. Sampailah Jam berapa itu? sekitar jam 1 baru berangkat mas. Jam 1 Jam 1 siang. Siang. Jam 1 siang itu sudah siap semua lah mas. Alat dan logistik kita sudah siap, baru Ya. kita berangkat ke Gunung Sarkawi tersebut. Iya.
sekitar 3 jam perjalanan barulah kita sampai ke tempat tersebut. Sesampai di sana, karena tempatnya masih belum rame, masih belum viral, Ya. jadi masih belum ada pengelolaan dari warga sekitar. Berarti masnya pertama kali ke sana. Berarti belum ada orang lain yang ke sana berarti. Ada mas sebelumnya tapi tidak banyak gitu lah mas. Tidak banyak ya, Mas? Iya. Itu alasannya Mas memilih Gunung Sarkawi itu apa, Mas? Alasannya yang pertama itu tempatnya itu Gunung Sarkawi tersebut sangat terjangkau dari rumah kita. Oh, dekat. Dekat. Iya, iya. Yang kedua masih belum ada yang tahu lah mas, masih belum viral. Dan yang ketiga view-nya itu sangat bagus. Iya, Yang iya. view-nya itu langsung menuju ke Mahameru mas, langsung menuju ke Semeru. Semeru. Ya. Berarti bagus view-nya ya. Bagus. Itu tanjakannya, rutenya itu bagaimana, Mas? Mau mencapai Gunung Sarkawi itu, Mas? Rutenya kalau dari sini ya enak mas. Setelah itu mau masuk ke hutan, itu sebelum masuk itu Iya, ya. melalui pemukiman warga. Pemukiman warga. Pemukiman warga. Setelah pemukiman barulah kita masuk ke hutan. Di situ baru masuk kita temui pohon-pohon pinus mas, pohon-pohon pinus yang besar. Dan setelah pohon pinus barulah banyak perkebunan, Kebun apa aja, Mas? kebun-kebun banyak mas. Ada kebun singkong, Kebun kebun singkong. jagung, Hah? cabe dan lain-lainnya mas. Pertanian warga berarti itu, Iya, Mas? punya warga di Punya sekitar. warga. Terus untuk jalannya itu enak apa sudah makadam apa aspal apa berbatuan apa bagaimana? Karena tadi mas, karena belum viral lah mas. Jadi Ya. jalannya itu masih banyak mas, masih belum. Belum enak. Iya. Masih belum enak. berbatuan Jadi, gitu. iya batuan. Jadi kami ini jalannya itu sangat pelan dan Menaiki sepeda itu. iya, dengan menikmati suasana perkebunan tersebut. Jika melihat rute dan juga jalannya seperti itu sampai jam berapa di gunung itu, Mas? Sampainya itu sekitar jam 3:30 mas. Jam 3:30 baru nyampe. Baru nyampe. Awal perjalanan Jam 1 mas. jam 1. Sekitar 3 jaman lah mas. 3 jamannya. Iya, 3 jam. Berarti memang jaraknya dekat lah dengan Iya. rumahnya Mas ya. Sangat terjangkau lah mas. Setelah nyampe sana jam 3:30 apa yang Mas lakukan di sana? Pertama kali dah. Pertama kali saya sampai di sana karena masih nggak ada pengelolaan dari warga sekitar, Ya. jadi tidak ada registrasi mas. Jadi soal keamanan itu harus dijaga sendiri. Setelah sampai, saya itu mencari tempat pendirian tenda. Ya, ya, ya. Saya mencari tempat pendirian tenda itu yang sangat jauh dari pemukiman mas. Kenapa Mas memilih yang jauh? Karena menurut saya itu kalau jauh dari pemukiman itu sangat aman lah mas. Sangat aman dari orang-orang yang mempunyai lah mas, apa namanya itu? apa tidak lebih enaknya dekat dengan warga mendirikan tenda gitu? Ya Mas? kalau dekat dari warga ya percuma mas, karena kami ini ke sana itu mencari ketenangan mas. Oh gitu. Ya, jadi saya mencari tempat di mana tempat tersebut yang jauh dari pemukiman. Nah, barulah pas kita mendirikan tenda di situ mas. Karena kenapa? Karena menurut saya itu kalau jauh dari pemukiman aman lah mas, tidak ketahuan bahwasannya kita itu Mendirikan tenda. ya bermalam di situ. Iya, iya, iya. Berarti Masnya melewati itu tidak ada warga kah? Yang mengetahui kalau Masnya menaiki gunung itu. Ya di pemukiman itu mas yang ada mas, di perkebunan itu yang ada. Setelah itu barulah kita mendirikan tenda tersebut Ya, dengan membagi tugas mas. bagi tugas. Iya, ada yang mendirikan tenda dan kelompok satunya dibagi lah mas, kelompok-kelompok itu mas. Yang satunya
menyiapkan kopi, menyiapkan makan, yang satunya lagi mencari ranting kayu untuk dijadikan apa namanya? Api unggun. Api unggun supaya tidak kedinginan pas malam nanti. Iya, iya, iya. Setelah itu tenda sudah jadi dan kopi pun sudah jadi, kayu bakar pun sudah ada pas jam 7 malam. Jam 7 malam. Iya, jam 7 malam. Barulah kita makan, makan dan nyemil sambil ngomongin masa lalu yang silam, Mas. Iya. Ketika malam itu kan gunung itu kan belum ada pengelolaan, Mas. Iya. Apakah tidak ada makhluk yang buas? Ular itu mungkin tidak ada, Mas. Kalau menurut saya enggak ada, Mas, karena di situ sudah banyak perkebunan warga. Jadi aman lah, Mas, dengan binatang buas, Mas. Oh iya ya. Terus jam 7 itu apa yang Mas lakukan? Jam 7 itu setelah makan, ngopi, makan snack-snack yang dibawa. Setelah itu lah, Mas, berbicara masa-masa lalu lah, bergurau, main ini itu karena mencari ketenangan ke sana. Akhirnya sampai larut malam, Mas. Sampai larut malam Ngobrolnya itu ya. Iya. Setelah larut malam, karena Mas, kami masih perdana. Iya, iya, iya. Jadi sangat keterbatasan dengan apa namanya? Logistik, Mas. Logistik kita pas jam 11 itu sudah habis. Dan apa yang Mas bawa ketika camping pertama kali itu? Ya namanya masih perdana, Mas. Oh, nasi apa? Nggak bawa, Mas. Oh, nggak bawa. Iya, beras pun nggak bawa, hanya bawa mie instan. Oh, makanan instan. Mie instan dan snack-snack ringan. Iya, gitu, iya, Mas. iya. Setelah sampai jam 11 itu sudah habis semua, Mas. Setelah itu kan kami semua kelaparan pada jam itu, karena tadinya pas mau ke tempat camp ini melalui kebun singkong. Iya, iya, iya. Timbullah pemikiran-pemikiran yang Mas. Mau ngambil di situ. Iya. Itulah kecerobohan kami, Mas. Setelah itu kecerobohan gimana itu, Mas? Ya mempunyai pemikiran untuk ambil singkong tersebut, Mas. Mencuri lah, Mas. Mencuri. Iya. Nah, setelah itu mau gimana lagi kalau kita itu sudah lapar, Mas. Iya, apalagi malam-malam nggak ada orang. Nggak ada orang. Lalu kita itu bagi tugas, ada yang menyiapkan api unggun, ada yang mengambil singkong tersebut untuk dibakar pas makan karena kelaparan. Iya, iya. Akhirnya yang ngambil singkong ini berdua, Mas. Berdua bagi tugas. Yang sisanya itu mencari apa namanya, ranting pohon tuh. Berarti yang 2 itu ngambil singkong, yang 4 kan berenam, Mas ya? Iya. Berarti yang 4 itu menyiapkan api unggunnya. Iya. Lah itu saya berpesan, Mas, ke siapa? Temannya yang ngambil singkong. Yang ngambil singkong. Semisal di kebun singkongnya ada orangnya, ada pemiliknya. Iya. Kalianlah pamit lah, minta atau beli. Minta izin. Iya, minta izin. Akhirnya dia setuju, berangkat lah, Mas. Berangkat ke kebunnya, dia berangkat. Saya pun Mas, dapat tugas untuk menghidupkan api unggun. Ada di api unggun. Kenapa kok lama sekali? Akhirnya itu cari singkongnya jam berapa itu, Mas? Ya jam itu, Mas, jam 11 malam itu. Jam 11 cari singkong. Iya, keluar cari singkong. Setelah Mas bilang kok belum lama Mas Ali ke Bali itu jam berapa? Sekitar 1 jaman boleh, Mas. 1 jaman dari situ ya. 1 jaman sekitar jam 12 malam boleh. Barulah anak yang punya tugas itu ambil singkong itu datang. Iya. Saya tanya ke teman saya ini, kok lama sekali ambil singkongnya, padahal nggak terlalu jauh tempatnya. Iya, dekat gitu. Saya kata teman saya, saya ke rumah pemiliknya. Saya tadi ketok pintunya, nggak ada respon dari pemiliknya. Terus gimana? Ini saya, Mas.
itu jadi beli apa dikasih apa gimana? Ya karena ndak ada respon, akhirnya digas Mas. Digas, pasti digas, dicabutin gitu. Dicabut Mas. Wong ndak ada Nggak ada Iya. jawaban dari yang pemilik itu ya Mas. Iya, dicabut dalam kutip mencuri lah tadi Mas. Iya. Ya, Pak. Sampai lah di situ pas dibakar lah Mas, dibakar bareng-bareng. Akhirnya pas makan bersama sambil ngopi. Pas saya ngobrol, tanya gimana tadi perjalanan. Akhirnya timbul cerita lah Mas. Timbul cerita, teman saya itu bilang, saya tadi perjalanan ini banyak kendala lah Mas. Akhirnya dia mulai bercerita bahwasanya di perjalanan itu sepedanya mati Mas, sempat mati. Sempat mati. Sampai pulang pun masih mati Mas, sepedanya itu. Berarti itu didorong Mas? Didorong Mas, sekitar 20 meteran itu didorong sama temannya. Akhirnya bisa hidup pas sekitar 20 meter tersebut, bisa hidup sepedanya. Pas hidup langsung Mas berangkat, langsung digas lah. Akhirnya yang nyetir itu rasanya itu sangat bebannya Mas, rasa berat. Sangat berat. Iya katanya itu. Ya karena mungkin bawa singkong itu mungkin. Iya katanya yang bonceng karena bawa singkong katanya. Udah masuk akal katanya yang nyetir. Iya. Akhirnya karena sudah bercerita sambil makan singkong dan kopi tersebut, teman satunya saya tadi yang ikut nyalain api unggun, dia mulai bercerita juga Mas. Bilang, iya bro, tadi saya pas kamu datang terlihat ada sosok yang apa ya namanya itu, larut wajahnya itu yang begitu pucat Mas. Itu sosok apa Mas? Laki-laki apa perempuan? Ya Mas, perempuan kayaknya itu. Bonceng di belakangnya temannya itu. Iya, dianya. Berarti bonceng tiga. Bonceng 3 pulangnya itu. Langsung dianya ke saya ngasihkan singkong tersebut. Yang muka pucatnya itu tadi masuk ke dalam tenda katanya. Kata teman saya. Iya. Karena tadi temannya saya ini curiga. Dia memastikan ke dalam tenda Mas. Sampai dalam tenda dianya tidak ada Mas. Tidak ada ya. Yang berlarut wajah pucat itu tidak ada Mas. Padahal itu sudah terlihat jelas Mas. Terlihat jelas Mas bahwasannya dianya masuk ke dalam tenda. Iya. Dicek tidak ada. Akhirnya karena suasana sudah berbeda, sudah ketakutan. Akhirnya kita masuk dalam tenda. Masuk dalam tenda masing-masing. Karena sudah larut malam mungkin Mas dan rasa ketakutan, saya masuk ke dalam tenda dan semuanya saya tidak Mas, perasaan saya sudah nggak enak. Iya, nggak enak karena ada cerita seperti itu. Iya, ada cerita tadi. Kenapa saya yang nggak kelihatan gitu? Karena kok teman saya yang kelihatan. Akhirnya saya udah bisa tidur lah Mas. Udah bisa tidur. Akhirnya setelah itu saya lihat sekitar jam 2 mungkin Mas. Jam 2 malam. Jam 2 malam. Saya lihat jam menunjukkan jam 2. Udah di situ Mas. Tenda saya itu diobrak-abrik Mas, padahal pas waktu itu tidak ada badai, tidak ada angin lah Mas. Diobrak-abrik lah Mas, diguncang lah. Kayak gempa ya? Iya Mas, sampai teman saya itu berteriak gempa Mas. Lari keluar tuh teriak gempa. Iya. Akhirnya saya keluar. Nah, di situ sampai di luar kita ketakutan semua. Bukannya menggigil karena kedinginan Mas. Karena ketakutan tadi. Akhirnya saya sudah berpikiran ini karena kecerobohan kami mungkin. Iya. Pas ada Mas teman satu itu kelihatan Mas, ada yang lihat bahwasanya di balik pohon yang besar itu ada sosok Mas,
kurang tahu, kurang jelas katanya mas. Kurang jelas, iya. ya. Jadi Melihat saya ke tenda emasnya. iya katanya mas, hanya sekilas tapi. Hanya sekilas. Iya. Temannya saya nih bilang ke saya. Nah, lalu saya menyepakati kita dicek saja gitu. Iya, iya. Apa memang benar-benar ada atau hanya Ilusi. iya. Bah, di situ kita setuju untuk mengecek tempat tersebut. Bareng-bareng ngeceknya itu. Iya mas, bareng-bareng karena sudah takut semua bareng-bareng mas. Nah, akhirnya Jarak pohon besar dengan tenda itu agak jauh tidak mas? agak ya tidak terlalu jauh lah mas. Lalu saya dan teman saya berbesar ngomong, bro, samian kamunya di depan. Oh, enggak, ini saya mas. Iya, iya, iya. Saya takut ini. Mm. Apalagi saya gitu mas. Iya, iya, iya. Oh saya juga sama-sama takut. Akhirnya karena biar karena kita mau memastikan, saya memberanikan diri di depan mas. Iya, iya, iya. Meskipun Berarti apa namanya? Berbaris lah. iya mas, berbalik ke belakang. Bergerak. Temannya satunya yang bilang nyuruh saya di depan itu di belakang saya mas. Iya, iya. Akhirnya berjalan bareng-bareng. Sesampai di pohon tersebut, lah kok ada beneran mas. Iya, iya, iya. belum. Apa yang mana bukan itu? Sebelum sampai itu sudah kelihatan mas kalau itu Manusia. iya, kalau menurut saya itu manusia mas, karena kelihatan rambutnya panjang, jadi Cewek. iya perempuan mungkin mas. Rambutnya panjang dan Cewek siapa mana-mana? iya mas. Lalu saya memberanikan diri untuk menepuk pundaknya mas. Waduh, pas ditepuk mas, Apa mas? pas menoleh, hancur mas, mukanya itu hancur. Mukanya hancur. Iya mas, perempuan tapi mukanya sudah hancur mas, hancur semua. Awalnya perempuan itu di balik pohon itu mas. Iya mas, Ditepuk sama masnya. ditepuk pas noleh. Noleh Waduh. gini, gitu? Iya mas, teman saya itu yang berlarian mas, sampai sandalnya itu mas ya. Iya. Sampai ada yang ketinggalan segala mas. Saya yang ditarik sama teman saya yang di belakang. Iya. Baju saya sampai mau sobek mas. Lalu itu saya mau berlari sampai nggak bisa mas, nggak punya tenaga mas. Iya. Lalu setelah itu temannya saya sudah berlarian ke tempat camp, tempat ke tendanya. Iya. Saya masih belum bisa mas. Lu bisa kembali gitu. Iya. Aku bisa gerak gitu. Iya, sendirian tuh. Mas. Sendirian. Habis itu Masnya apa tidak menjerit gitu? Apa tidak mau baca-baca? menjerit itu tidak bisa mas. Tidak bisa. Iya, tidak keluar lah. Oh, setelah itu pas bisa, kata saya itu sudah sangat cepat lah larinya, padahal pelan kata teman saya mas. Iya. Akhirnya sampai di tempat camp, kita lah mas, Tidur. sangat ketakutan karena takut diganggu lagi mas. Iya. Karena takut diganggu lagi, akhirnya kita memutuskan untuk tidur di luar. Meskipun kedinginan. Karena jamnya jam 3 oleh mas. Jam 3 iya jam 3 mau hampir subuh lah. Iya, iya. Jadi Apa saya tidak lebih enaknya tidur di tenda daripada di luar itu mas? takut mas, karena kan tidak kelihatan kalau di dalam mas. Kalau di luar kan bisa kelihatan ke segala arah. Bisa kabur kalau ada. Iya. Jadi Iya kalau nggak tidur. Kalau tidur. mas, nggak bisa tidur sudah mas di luar itu mas. Iya, iya. Ketakutan sudah. Akhirnya kita di luar sambil mengecek sepeda tadi mas. Iya, iya. Ngecek sepedanya yang mati. Nah, karena tadi sampai mati lagi mas. Nah, dicek kembali biar nggak tidur lah mas. Iya, iya. Nah, cari kegiatan untuk tidak tidur, ngecek sepeda motor tadi sampai pagi kan mas. Sampai pagi. Iya sampai pagi karena sepeda tadi itu mas masih belum hidup. Iya. Akhirnya didorong mas. Didorong Ke pemukiman warga, ke bengkel mas, cari bengkel.
Jam berapa sampai di bengkel itu mas? Sekitar jam 6 pagi mas. Jam 6 pagi, Iya. dari subuh tuh dorong sepeda. Iya mas. Jam 6 pagi. Itu pun bengkelnya itu belum mas. Belum apa? Belum buka. Belum buka. Saya nunggu. Pagi mas. Iya. Belum buka. Nah itu nunggu sampai ada orangnya. Nah, saya ditanya mas. Pas bengkelnya buka sama anunya ditanya. Dan nyampe di bengkel itu masnya sudah mau pulang apa kembali lagi ke tenda itu? Saya mau kembali lagi mas, alatnya itu kan ada mas. Saya kembali lagi. iya, wong sepedanya itu masih belum ada iya. Yang di tempat camp ada yang jaga lah mas. Nah setelah itu ditanya sama bengkelnya. Ini dari mana? Saya jawab Pak, saya ini mulai tadi malam bermalam di sini. Bermalam di sini sempat diganggu oleh makhluk halus lah. Iya. Apa yang dikatakan oleh Setelah itu ditanya terus. Iya. Kok bisa diganggu? Apa yang dilakukan di sana? Iya. Akhirnya saya jujur bilang bahwasanya kami ini melakukan kegiatan camping ini masih perdana Pak. Itu saya mas. Iya. Mungkin diganggu dengan makhluk halus ini akibat kejerobohan kami gitu. Ditanya lagi sama bengkelnya itu cerobohannya bagaimana? Mas, Pak. Saya tadi malam itu karena kelaparan, ngambil singkongnya orang gitu. Iya. Di mana singkongnya itu dibilang mas. Wah itu punya saya gitu. Waduh. Terus gimana tanggapan di bengkelnya itu mas? Sebelum itu saya minta maaf lah. Minta maaf ke orangnya itu. Nah setelah itu dia bilang, yes, enggak apa-apa, gitu bilangnya. Karena tadi malam mungkin lah mas, kecapean yang dibangunin sampai enggak bangun ya enggak apa-apa gitu. Tapi kalau ada di hutan atau di mana, tolonglah jaga sikap gitu. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Maksudnya itu dimanapun kita berada, kita harus jaga sikap, kita harus saling menghormati yang ada di sekitar. Terus kata bengkelnya mas, sepeda yang mati itu tidak ada kerusakan mas, tidak ada kendala mas. Kan aneh mas. Aneh. Mungkin dari kejerobohan kita lah pas diganggu oleh makhluk halus. Mungkin dimatikan oleh makhluk. Iya bisa jadi mas, diganggu lah karena kejerobohan kami. Itu hidupnya apa gimana? Langsung hidup apa masih enggak mas, enggak ada sama sekali kerusakan oleh Setelah itu lama kelamaan hidup sendiri mas. Dan diapakan sama bengkelnya hidup sendiri. Nah kan aneh mas. Aneh. Mungkin efek dari kecerobohan kami. Iya mungkin. Karena saya sudah dapat izin kan. Iya. Dapat maaf, berarti sudah bisa hidup. Iya mungkin. Gitu. Setelah itu pas Bali ya Pak, gimana? Setelah itu karena sepeda tadi sudah hidup, saya kembali ke tempat camp tuh mas. Tempat camp, kita beres-beres, persiapan untuk pulang mas. Dalam perjalanan pulang tidak ada apa-apa mas? Tidak ada apa-apa mas, mungkin karena tadi sudah diberi maaf oleh pemilik singkong yang tadi itu mas. Iya. Akhirnya kita jalan dengan lancar sampai rumah. Jadi pesan bagi penonton bagaimana mas tadi mas? Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Berarti dimanapun kita berada, kita harus saling menghormati dan harus menjaga yang ada di sekitar. Jadi ingat ya. Terima kasih mas sudah mau hadir di podcast Suara Horor. Monggo dulu.
Oke teman-teman, jadi hal mistis dan hal nyata itu saling berdekatan, maka waspadalah. Jangan takut pada setan. Setan hanya mengganggu, tidak makar. Takutlah pada manusia yang suka makan hak orang lain.